Methods yang beroperasi terhadap observable disebut dengan istilah operator. Interface observable source dan kelas-kelas observable yang mengimplementasikannya memiliki sejumlah methods yang berisi pekerjaan asinkron. Jadi ini bisa kita gunakan ya, sudah ada, sudah jadi, tinggal kita gunakan atau kita reuse untuk aplikasi kita ya. Metode tersebut dapat disusun menghasilkan logika yang lebih kompleks. Jadi suatu operator dapat kita gabungkan dengan operator yang lain untuk menghasilkan logika yang lebih kompleks ya. Dengan kata lain, output dari suatu operator dapat menjadi input dari operator yang lainnya. Dan untuk menyusun metode tersebut sangatlah mudah ya. Karena operators dia bersifat highly decoupled. Metode tersebut sering disebut dengan istilah operator ya. Jadi operator ini dia highly decoupled, dia tidak tergantung satu dengan yang lainnya, dia cenderung bersifat independen, sehingga untuk mereuse cenderung lebih mudah ya. Jadi sebagai analogi atau contoh ya, kita bisa melihat contoh ekspresi matematika. Misalkan 5 tambah 6 ya dalam kurung dikali dengan 10 dikurangi 2 ya. Maka kita dapat mengaplikasikan operator perkalian, tanda kurung, penjumlahan, dan pengurangan. Ini kita aplikasikan secara deterministik ya, sesuai dengan urutannya, hingga kita memperoleh hasil atau nilai akhir ya. Hal serupa juga berlaku pada operator di reaktif X ya. Jadi kita dapat memproses input yang diemit oleh observable secara deterministik hingga menghasilkan hasil akhir. Kita lihat ilustrasinya di sini. Jadi di sini ada gambar ya, diagram. Ada observable dengan tipe adalah boolean, di mana dia menghasilkan output bisa berupa true atau berupa false ya. Observable ini dia akan kita beri operator berupa filter. Jadi operator filter ini dia akan memfilter jika outputnya adalah true, maka dia akan melakukan suatu aksi tertentu ya. Jadi hasil dari filternya kita mapkan ya dengan operator map di sini untuk menentukan apa yang harus dilakukan, yaitu mencetak atau mengoutput suatu string ya. Kemudian kita subscribe terhadap observable tersebut. Jadi ini adalah contoh dari bagaimana kita menyusun suatu operator ya dengan operator yang lain, di mana output dari suatu operator di sini menjadi input dari operator yang lainnya ya. Jadi pertama-tama filter hanya mengizinkan nilai true saja. Jika switch diatur ke posisi off, maka kode subscription tidak akan dieksekusi ya, karena tidak diizinkan oleh operator filter ya. Jadi ini contoh untuk melakukan subscription ya. Pada saat switch diatur ke posisi on atau bernilai true, maka operator map akan mengkonversi output berupa string dengan nilai we have been toggled on ya. Pada akhirnya dengan metode subscribe by kita mensubscribe untuk hasil pada next event ya. Pada kasus saat ini membawa nilai string dan kita dapat memanggil metode untuk mengupdate teks pada user interface ya. Jadi ini bisa kita kombinasikan ya, misalkan dengan user interface pada Android. Nanti ketika dia toggle-nya dia di switch ya menjadi on ya, nanti dia akan mengupdate suatu UI atau suatu UI widget ya pada Android dengan menggunakan observable ya, dengan berlanggaran pada suatu observable. Sampai di sini dapat kita simpulkan bahwa operator ini sangat composable ya. Kita bisa menggabungkan beberapa operator sekaligus. Mereka selalu menerima data sebagai input dan menghasilkan output ya. Dengan demikian kita dapat dengan mudah merangkainya sesuai dengan kebutuhan dan menghasilkan fungsi yang lebih kompleks.
Kemudian komponen dari ReactiveX berikutnya adalah schedulers ya. Konsep schedulers ini mirip dengan thread pools pada Java atau Kotlin ya, ini pada Java ya. Schedulers berisi sekumpulan atau collection dari threads yang digabung atau di-join dan siap untuk kita gunakan. Jadi tentunya ini akan mempermudah pekerjaan kita ya dalam menggunakan aplikasi, karena kita tidak perlu membuat lagi untuk penjadwalan ya, kita tinggal menggunakan apa yang telah disediakan oleh ReactiveX. Di antara contoh scheduler adalah trampoline schedulers untuk menjalankan kode secara serentak atau secara concurrent ya. Kemudian ada juga computation scheduler untuk menjadwalkan subscription pada sekumpulan thread terpisah yang dipersiapkan untuk tugas komputasi yang berat atau dikatakan di sini heavy lifting. Kemudian apakah ada pengaruh terhadap penggunaan ReactiveX terhadap arsitektur aplikasi yang sudah kita buat ya. Jadi RX Java yang merupakan inti dari library ReactiveX ini tidak mengubah arsitektur pada aplikasi yang kita buat ya. Kita dapat menggunakan arsitektur MVC, MVP ataupun MVVM ya, model view controller, model view presenter, model view, view model atau arsitektur lainnya ya. Atau kita tidak menggunakan arsitektur sama sekali. Ini tetap kita dapat menggunakan ReactiveX ya. Jadi untuk membuat aplikasi kita menjadi reaktif, kita tidak harus memulai dari awal ya. Jadi misalkan kita sudah memiliki suatu aplikasi dan aplikasi itu sudah berjalan ya. Fungsi-fungsinya sudah berjalan, namun kita ingin meningkatkan menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan bagi kita, misalkan dengan membuatnya menjadi reaktif ya. Jadi kita dapat menambahkan sifat-sifat reaktif ya. Kita dapat menambahkan sifat-sifat reaktif pada proyek aplikasi yang sudah ada secara bertahap ya. Jadi misalkan saudara sudah memiliki aplikasi pada saat praktikum, namun aplikasi tersebut sudah berjalan tetapi masih belum memiliki sifat reaktif, maka saudara tinggal menambahkan sifat-sifat tersebut secara bertahap ya pada aplikasi yang sudah ada ya. Jadi kita tidak melakukan perubahan yang sangat radikal ya.